Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 6 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah Membelamu. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal 18 ayat 39 sampai dengan ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan kepada kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripada aku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan kami adalah sebuah peperangan, sebagaimana apa yang dialami oleh Daud dan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, menghadapi para musuh-musuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Allah membelamu. Kita tahu dengan jelas di dalam perjanjian lama bahwa bangsa Israel diperhadapkan kepada banyak peperangan demi peperangan. Zaman terdahulu adalah zaman di mana orang untuk mencari kekuasaan satu dengan yang lain, atau minimal mempertahankan haknya kepada pihak-pihak yang punya kekuasaan, lalu ingin mengintimidasi, mengambil alih seluruh harta benda yang ada di penduduk Israel, atau mengambil kekuasaan. Maka peperangan sesuatu yang sangat terbiasa di zaman kehidupan manusia terdahulu. Pada masa-masa sulit seperti itulah bagaimana Allah menolong bangsa Israel, bagaimana Allah mendampingi bangsa Israel untuk menghadapi orang-orang yang punya niat-niat buruk untuk membinasakan. Dari perjanjian lama, bagaimana Firaun, perjanjian baru, bagaimana kekuasaan Kaisar Roma, dan kemudian juga berhadapan dengan raja-raja, baik skala kecil, skala besar, yang terus berjuang untuk menghancurkan umat Tuhan. Sahabat seperjalanan, pada prinsipnya akhirnya kehidupan manusia dari terdahulu sampai sekarang, kita berhadapan dengan berbagai macam bahaya. Bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang berdosa dengan seluruh hawa nafsunya, yang bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal mengancam kita, baik di dalam bentuk fisik maupun kemudian di dalam bentuk-bentuk lain. Teknologi kemajuan membuat orang bisa memeras siapapun juga. Bagaimana mungkin harta benda kita diambil dengan penipuan surat-surat tanah, penipuan jual beli dari kendaraan, dari tanah, dari mobil, dari apapun juga. Kita mendengar semua berita itu di sepanjang hari, sepanjang waktu. Bagaimana orang-orang dengan niat-niat jahat itu untuk menghancurkan. Bahkan juga ada yang mengambil alih anak kita dengan cara menukar bayi, dengan cara menculik anak. Kita sedang berhadapan dengan peperangan, dan pada saat-saat seperti itulah kita diperhadapkan kepada bahaya. Kita diperhadapkan kepada ancaman, kita diperhadapkan kepada kematian, kita diperhadapkan kepada kerugian, musibah, bencana yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Sehingga sesungguhnya siapakah yang lebih buas daripada binatang buas yang ada di hutan? Maka banyak orang mengatakan bahwa manusia itu lebih buas dari binatang buas manapun yang ada di muka bumi ini. Karena hawa nafsu itu tidak ada batasnya. Keinginan orang berbuat jahat, berbuat dosa itu tidak ada batasnya. Di atas semuanya itulah, dalam segala ancaman, kesulitan, mungkin karena kondisi memang ekonomi, kondisi alam, kondisi kekeringan, musibah, bencana alam yang terjadi, kita membutuhkan satu pribadi yang menolong kita di dalam keadaan-keadaan yang tersulit seperti demikian. Berbicara tentang peperangan, bagaimana pemazmur mengatakan, Tuhan akan menolong engkau meremukkan mereka. Tuhan akan menolong engkau sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Tuhan akan menolong engkau sehingga orang yang mau berbuat jahat kepada engkau rebah di kakimu. Dan Tuhan akan menolong engkau mengikat-ikat pinggangmu dan memberikan keperkasaan untuk engkau mampu berperang di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan menolong engkau untuk menundukkan orang-orang yang berbuat jahat kepada engkau, sehingga mereka tidak sanggup lagi bangkit melawan engkau. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan akan menolong engkau sehingga musuh-musuhmu lari daripadamu. Dan orang-orang yang membenci engkau akan dibinasakan. Mereka akan berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang sifat-sifat Allah, Allah yang menjaga, Allah yang menyertai, Allah yang menguatkan, Allah yang melindungi, Allah yang memberikan perisai dalam hidupmu, apalagi yang kita ragukan, apalagi yang kita sangsikan.
bahwa Tuhan senantiasa akan membela engkau. Mungkin kita bisa mengalami berbagai macam musibah, yang paling terburuk mungkin seperti Ayub. Namun pada dasarnya, kalau engkau terjatuh 2 tingkatan, Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi dari 2 tingkatan itu. Tuhan akan menaikkan engkau sehingga engkau mampu terbang seperti burung Raja Wali, melewati badai, melewati angin, melewati keributan, melewati berbagai macam kesulitan, problem hidup, sakit, penyakit, persoalan ekonomi, dan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak sanggup. Allah yang maha sanggup, Allah yang maha mampu, Allah yang maha kuasa akan menolong setiap kita masing-masing. Sekalipun mungkin kita bisa jatuh bangun, namun dalam proses jatuh bangun itu engkau tidak pernah akan terjerembab. Kakimu tidak akan tergantung, lututmu tidak akan terpelecok. Tuhan akan menatang engkau, Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membawa sebagai gembala yang baik ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan akan membuat engkau bukan menjadi sebuah tumbuhan yang kering dan mati, tapi Tuhan akan membuat engkau menjadi tumbuh-tumbuhan yang subur, yang selalu hijau daunnya dan selalu berbuah pada musimnya. Dan apa yang kau kerjakan senantiasa ada di dalam berkat, pertolongan, dan kekuasaan Tuhan. Keyakinan, kepercayaan ini bukan halusinasi, tapi keyakinan dan kepercayaan ini engkau mempunyai keyakinan, kepercayaan, iman yang teguh kepada Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha ada, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha melihat, dan Allah yang maha menolong akan mengangkat engkau, menatang engkau, menegakkan engkau, memberikan semangat yang baru, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, dan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan yang sulit ini untuk berperang di dalam banyak aspek dalam hidup ini. Sehingga apa yang kita perlu responi, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas secara berlebihan, bahwa engkau tidak meninggalkan engkau, bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebuah pertanyaan, apalagi engkau ragukan? Mari mendekatlah kepada Allah, bangunlah sebuah keintiman hidup bersama dengan Allah. Engkau bisa meyakini segala apa yang dijanjikannya. Janjinya sempurna dan tidak pernah diingkari. Engkau akan merasakan pertolongan demi pertolongannya, menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, problem dalam hidup ini. Dan Tuhan akan mengangkat engkau seperti burung Raja Wali yang terbang semakin tinggi. Bukankah ini sebuah janji Allah yang akan dinyatakan, yang akan diwujudkan, yang tidak hanya diucapkan oleh Allah, tapi Tuhan Allah akan membuktikan bahwa Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Sepasang tangannya yang ajaib akan menopang engkau sehingga engkau tidak terjatuh, apalagi tersandung, terperosok, tapi Tuhan akan menguatkan dan mengangkat engkau. Mari kita berkata di dalam hati kita masing-masing, ya Tuhan, aku bersyukur kepada Allah Sang Pembela Agungku. Aku bersyukur kepada Allah, Allah sumber pertolonganku. Aku bersyukur kepada Allah, Allah sumber kekuatanku. Aku bersyukur kepada Allah, Engkau batu karang yang kokoh, yang tidak akan membuat kami goyah menghadapi berbagai persoalan hidup dengan segala keragaman dan problemnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk Allah yang maha membela kami. Kami bersyukur untuk semua janji kebaikan-Mu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingatlah Tuhanlah pembelamu untuk selama-lamanya. Amin.